Leo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Vilneria. Apa kabar Leo semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Leo selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema reading kita hari ini yaitu semakin bersinar hidupmu menuju perubahan besar. Oke, aku langsung saja shuffle kartunya. Di sini Leo fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena sesuatu hal yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Leo di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Leo harus bijak dalam mengambil sebuah sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke Leo, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di kartu tarot ini. Oke. Di kartu pertamanya di sini sudah ada kartu Five of Pentacles. Untuk di kartu keduanya ada Four of Pentacles. Di kartu ketiganya sudah ada Ace of Cups. Di kartu keempatnya di sini sudah ada Four of Wands. Dan di kartu kelimanya sudah ada kartu Death. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini sudah ada Taurus, Virgo, Capricorn, sudah ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Leo semuanya. Oke, Leo, langsung aja kita lihat di kartu tebarannya yang di atas meja ini ya. Semakin bersinar hidupmu menuju suatu perubahan besar. Di sini di kartu pertamanya sudah ada Ace of Pentacles ya. Bagi beberapa kamu yang resonate, mungkin saat ini kamu sedang mengalami masalah keuangan ya. Masalah keuangan dalam artian kini mungkin ada usaha atau karir yang stuck. Pekerjaan yang belum menemukan seperti pekerjaan yang cocok sama kamu gitu ya, dalam kondisi finansial yang kurang stabil. Kalau aku lihat di sini ada berbagai usaha yang telah kamu lakukan. Namun apa daya ya, rezeki memang Tuhan yang mengatur. Ya, tugas kita hanya berusaha ya, dan berusaha. Jadi jangan putus asa. Apapun yang kamu usahakan nanti di sini, kenapa akan mendapatkan keberhasilan. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya, semakin bersinar kamu, hidupmu menuju satu perubahan yang benar-benar akan luar biasa. Ya. Apa yang pun yang kamu usahakan nanti di sini, ya kamu akan mendapatkan sesuatu hasil yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian ya, setelah keuangan kamu mungkin menurun, keuangan kamu di situ-situ aja, mungkin beberapa dari kamu mengalami keterpurukan finansial. Ada yang berusaha terus menerus ya, tapi tidak menunjukkan hasil ya. Ada kerja keras tapi hasilnya enggak cukup gitu, kemana gitu ya. Beberapa dari kamu akan resonate. Ada juga yang mengalami sesuatu hal di tempat kerja ya, enggak nyaman mungkin ya. Kamu ketemu sama orang-orang yang toksik di lingkungan pekerjaan. Ada juga aku melihat orang-orang yang banyak memetik keuntungan dari kamu di sini ya. Tidak banyak orang yang bisa membantu kamu, hanya bisa berpasrah kepada Tuhan yang memberi perbaikan diri ya. Atau kamu menyerahkan diri kamu, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan pencipta alam semesta. Aku melihat di sini ada kamu sedang berusaha untuk bangkit ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan aku melihat usaha kamu ini tidak akan mengkhianati ya. Kamu akan melihat di sini banyak sekali yang sudah kamu korbankan untuk orang-orang terdekat. Untuk terlebih dari orang-orang yang terdekat adalah orang-orang yang kamu ngerasa kamu kasihan sama mereka gitu ya. Orang-orang yang datang minta tolong ke kamu, banyak sekali yang telah kamu kasih ke mereka. Mungkin di saat ini ya kamu tidak menemukan orang-orang yang mengulurkan tangan ke kamu. Jadi kamu bertahan di posisi ini benar-benar hanya antara dirimu sendiri ya.
mengerti dan mampu membuat dirimu bertahan dalam keadaan apapun ya. Cuma kamu di sini gitu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang nunggu seseorang yang membayar hutang ke kamu. Ya kalau aku lihat di sini ya, karena tadi aku bilang ada beberapa dari mereka yang kayak ngambil keuntungan dari kamu. Kayak misalnya ada orang yang meminjam uang ke kamu tapi nggak balikin gitu, nggak ngembaliin uang kamu gitu. Di saat kamu perlu mereka nggak ada. Ya seperti itu. Tapi apapun itu percayalah, ini bagian dari cerita kamu yang sudah dirangkai semesta di episodenya kamu. Yang mungkin episode ini ada sesuatu yang tidak enak ya, memang tidak mengenakan. Kamu akan merasakan sesuatu yang memang benar-benar tidak enak ya. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya ada Four of Pentacles ya. Di sini ada awal ya. Bicara tentang keseimbangan, ada sebuah pagar dengan gembok-gemboknya. Ini akhirnya kalau aku melihat akan menjadi milikmu ya. Aku menemukan kamu selama ini apa yang kamu tunggu, selama ini kamu doakan akan menjadi milik kamu yang sebenarnya ya. Kamu sini menginginkan, gak cuma dalam posisi satu hal saja. Aku mengerti kondisi dan keadaan kamu, situasi kamu saat ini. Kamu butuh banget. Siapa sih yang gak pengen gitu ya? Siapa sih yang gak berharap banget sama Tuhan gitu ya? Pasti semua orang akan berharap, karena setiap kemana lagi kita menaruh harapan ya, harapan kita kalau bukan sama beliau, kalau bukan sama sang pencipta ya. Perlahan-lahan aku ngelihat di sini dari Four of Pentacles ini menunjukkan perubahan dari sisi finansial ya. Itu perbaikan yang di sisi finansial, dari sisi keuangan, karir ya kan. Yang sempat bisnis kamu sempat stuck gitu-gitu aja, malahan menurun di sini. Ada perbaikan, ada peningkatan, ada keuangan yang nantinya mulai stabil kembali dari energi, ada rezeki yang nanti bisa kamu sisihkan untuk mungkin sesimpel keperluan kamu sendiri di luar kamu, yang mungkin beberapa dari kamu punya tanggung jawab yang besar ya. Dari apa yang sudah kamu pertahankan selama ini, kamu memberikan tanggung jawab di rumah. Ada juga sesuatu yang bisa kamu simpan untuk diri kamu sendiri ya. Sesimpel itu sebenarnya kehidupan kamu. Mungkin kamu pengen beli sesuatu model, sesuatu hal yang kamu inginkan selama ini ya. Pengen banget kamu beli, cuma gak kebeli karena kamu lebih memilih untuk memenuhi kepentingan bersama ya. Kepentingan yang sangat diutamakan di sini ya. Beberapa dari kamu, kalau aku melihat ini ada yang single mom ya. Kamu yang jadi tulang punggung ya, untuk anak-anak kamu, mungkin ya orang tua dan saudara kamu juga. Beberapa dari kamu di sini tidak terlalu peduli dengan keadaan kamu ya. Memang tidak mudah ya. Kamu adalah orang yang cukup konsisten dalam melakukan apapun ya. Ada rezeki di sini yang menanti, akan ada keberkahan yang menanti kamu di sini ya, dijaga oleh semesta. Karena apa? Karena aku melihat saat tersulit kamu masih sempat untuk berbagi dengan orang lain. Tapi ya lagi-lagi kebaikan kamu itu kayak tidak dianggap oleh mereka. Memang kamu tidak membutuhkan mereka memberikan apa yang kamu berikan kepada mereka. Tapi setidaknya di sini, di saat kamu terpuruk, kamu harusnya mendapatkan ya balasan dari apa yang mereka sudah terima dulunya ya. Dalam artian yang paling tidak ada seperti support dari mereka. Nah, kalau aku melihat kenapa ini dijaga oleh semesta, supaya nanti ya kamu tidak terjebak dengan orang-orang yang ingin atau hanya memanfaatkan kamu saja ya. Kebaikan kamu di sini memang sangat dipertimbangkan oleh Tuhan. Tuhan akan membalas sesuatu hal kebaikan dengan kebaikan pula di sini. Jadi kamu jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain ya. Cukup mengharapkan kebaikan itu dari Tuhan. Cukup mengharapkan balasan sesuatu hal itu dari Tuhan. Dan di kartu selanjutnya ada Ace of Cups ya. Aku lihat di sini dari sisi empati. Pertama, kalau aku lihat semakin peka terhadap lingkungan di sekitar kamu ya, menjadi orang yang sangat spiritual ya, meningkatkan kalau dari spiritualnya semakin bagus, menjadi orang yang memiliki empati yang juga semakin baik ya. Kalau aku lihat transformasi lainnya ini menceritakan seperti sebuah perjalanan ya. Kamu mungkin di episode ini kamu belum lihat perubahan dari dirikannya kamu dalam kondisi gitu-gitu aja. Nah, lagi banyak hal yang harus kamu lebih panjatkan juga kepada Tuhan, berdoa lagi, banyak berusaha lagi. Kalau aku lihat di sini ya, kamu lihat akan banyak hal-hal yang luar biasa di luar kendali kamu akan hadir, di luar kendali kamu, di luar dari pemikiran kamu akan datang. Kayak sesuatu yang kamu usahakan itu mungkin kamu
berekspektasi hanya satu nanti hadir, akan banyak sekali hal-hal yang luar biasa membersamai kamu, mengindikasikan bahwa perubahan hidup kamu itu tidak hanya perubahan tentang perbaikan dari sisi materi, ya, tapi ini juga perbaikan di sisi asmara bagi kamu yang mungkin mengharapkan kehidupan atau romansa percintaan, ya, versi kamu memimpikan ini ada seseorang yang akan menawarkan perasaannya ke kamu, ya, orang baru, ya, berbentuk cinta baru, ya, ke dalam kehidupan kamu, ya. Mungkin kamu beberapa dari kamu yang single, yang masih sendiri, ya, ada seseorang yang tulus yang akan datang, ya. Kalau aku lihat ini terus kayak seperti bagian dari blessing kamu yang dikirim oleh semesta hadir di dalam kehidupan kamu. Seseorang yang tidak akan hanya memberikan suatu materi aja, tetapi seperti akan memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan semesta juga akan memberikan kamu kesenangan, kebahagiaan dalam sisi asmara kamu, dikasih kebahagiaan, ya. Kamu akan merasa cinta. Kalau aku lihat di sini ada perasaan yang merasa tercerahkan juga. Kalau aku melihat beberapa dari kamu akhir-akhir ini, walaupun kamu dalam keadaan terpuruk, tapi kamu merasa bersyukur, ya, tetap merasa senang gitu, ya, dalam artian Tuhan memang baik, ya. Di balik semua ini mungkin ada sesuatu yang ingin Dia berikan kepada kehidupan kamu. Ada perasaan yang bersyukur juga yang akan kamu panjatkan di sini. Ada perasaan di mana kamu ngerasa kamu di posisi ini itu mungkin tidak kebetulan. Kamu ngerasa memang ada hikmah dari balik semua ini. Bagi kamu yang kamu yang melihat kamu sosok yang dewasa, kamu banyak perubahannya bisa menjadi seseorang yang bijaksana, itu tidak mudah. Itu butuh proses yang panjang. Itu butuh lika-liku yang sangat luar biasa di sini. Nah, maka dari itu semakin bersinarnya kamu, ya, hidupmu menuju satu perubahan besar, menuju satu pencapaian yang sangat luar biasa besar di sini. Ya, dan di sini sudah ada Four of Swords. Ada beberapa dari kamu dalam artian yang mungkin lelah, ya. Aku melihat lelah dalam artian kamu butuh istirahat, pengen berhenti sebentar, ya, untuk tidak memikirkan hal-hal duniawi. Bukan berarti kamu tidak mau bertanggung jawab atas apapun kehidupan kamu, nggak cuma, namun kamu manusiawi. Lelah batin itu beda dengan lelah fisik, ya. Kamu lelah fisik, di bawah tidur mungkin besok pagi udah seger gitu. Tapi yang namanya lelah batin, lelah perasaan itu tidak hanya butuh dengan tidur, ya, istirahat, ya. Dalam artian di sini dari energi seperti kamu akan melakukan, ya, sesuatu hal-hal yang bisa kamu lakukan. Hal itu tuh yang bikin kamu senang, sesimpel itu sebenarnya. Entah kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak meluangkan waktu untuk, ya, menuju satu kebahagiaan, atau kamu ngelakuin hobi kamu. Entah kamu hobi mancing, ya, buat kamu yang cowok-cowok, ya. Bagi kamu yang bapak-bapak mungkin hobinya mancing, yang luangkan waktu sebentar saja supaya hidup agak tenang sedikit, ya. Ada momen dimana kamu menginginkan hal seperti itu, pengen gitu jalan-jalan atau hunting kemana gitu, ya, pengen refreshing otak aja gitu, ya. Pengen, ya, mungkin mengupgrade, ya, pikiran-pikiran yang ada di dalam dirinya kamu. Memang dibutuhkan sesuatu hal yang bisa membuat kamu di sini seperti mendapatkan ketenangan, ya. Mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Memang kita membutuhkan itu semua, ya. Kita nggak bisa terus memaksakan diri kita untuk terus berjuang, terus untuk berusaha, memaksakan sesuatu. Kita nggak bisa seperti itu, ya. Pikiran kita juga butuh ketenangan, pikiran kita juga butuh waktu untuk merefresh energi-energi yang ada, ya. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya ada kartu The Death, ya. Ini tentang perubahan besar, ya, menuju perubahan besar yang akan membawa sinar yang terang di dalam kehidupan kamu, ya. Tentang transformasi, tentang perubahan besar keluar, ya. Di sini ada kartu The Death, ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tetap belajar dari orang yang berusaha untuk menjadi seseorang yang berprasangka baik terhadap Tuhan. Kalau kamu sudah menaruh prasangka yang buruk gitu, ya, aku tidak menyalahkan kamu. Prasangka buruk gitu, ya. Intinya jangan berprasangka buruk, ya, terhadap sesuatu yang kenyataannya itu belum terjadi. Berprasangka buruk itu akan menimbulkan banyak energi-energi yang negatif, ya. Kamu di sini harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Berprasangkalah hal-hal yang baik, Tuhan baik, ya.
di sini Tuhan memang baik kok sama kamu gitu. Kayak seperti di sini ada gambar yang menyeramkan ya kan. Ada seseorang yang pakai jubah merah, memakai kerudung merah, kayak melepaskan diri ya dulu, menjadi diri yang baru. Ya, kamu lepaskan hal-hal buruk itu ya, dari pandangan-pandangan buruk itu ya. Kamu harus seperti menjadi diri kamu sendiri aja, menjadi diri kamu yang baru ya. Beberapa dari kamu yang kehilangan orang yang tersayang, orang yang terdekat dari kamu, baik itu orang tua, saudara, teman gitu ya kan, ataupun siapapun ya, orang yang baru pergi atau telah pergi, atau saat ini kamu mengenang beliau ya. Di sini kamu harus ikhlas untuk apapun yang terjadi, karena ini adalah kehendak dan takdirnya Tuhan ya. Dan berbicara tentang finansial, memang itu ada suatu potensi ya. Aku melihat mungkin orang yang pergi, yang sudah banyak menipu kamu, yang sudah banyak membuat hal-hal buruk di dalam kehidupan kamu, mereka akan mendapatkan suatu karmanya. Kamu akan mendapatkan juga karma baik di sini. Mereka yang sudah menipu kamu mentah-mentah dalam hal finansial, yaitu tidak akan menyulurkan keinginan kamu untuk meraih dan menggapai itu lagi. Ya karena yang sudah digaris tangankan Tuhan untuk kamu, ya bagaimanapun seseorang itu melakukan suatu kecurangannya, itu akan kembali lagi ke dalam dirinya kamu ya. Kamu harus mengulang kembali hal-hal yang sudah terlewatkan di dalam kehidupan kamu. Kamu harus memperbaiki, kamu harus merubah jalan kehidupan kamu. Sudahilah pemikiran-pemikiran yang tidak baiknya, sudahilah pemikiran-pemikiran yang negatifnya. Sudah saatnya kamu menata kehidupan kamu sendiri di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu orakelnya. Ya, kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Di sini sudah ada imagination, di sini sudah ada sukses, dan sudah ada purpose. Oke, kita akan melihat apa yang terbaca dari ketiga kartu orakel ini, ya. Oke, aku ngerti nih kenapa ketiga kartu ini keluar. Ada tujuan hidup kamu di sini menuju satu kesuksesan, ya. Di sini membuat aku merinding sih sebenarnya. Kamu benar-benar berada di phasing lelah. Kalau aku lihat di sini kamu lagi nunggu berita baik, kabar baik, ya. Kapan ya Tuhan gitu ya menghadirkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan aku ya kan. Kapan sih Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik ya untuk membersamai kamu. Di sini ada aspek-aspek ya. Kamu terkenal dengan imajinasi yang bagus ya, terkenal dengan sensitifnya energi yang luar biasa. Kamu tuh peka terhadap energi. Nah ini mungkin itu bagian dari kayak kamu di notice gitu loh ya, banyak menggunakan kelebihan kamu. Mungkin hal ini kayak enggak seperti kelebihan kebanyakan orang miliki, tapi ini bermanfaat bagi kamu. Imajinasi yang kamu mulai mengerti, memelihara aspek-aspek kreatif di pikiran kamu. Banyak imajinasi kamu yang hanya imajinasi, mungkin diminta untuk praktek berani keluar dari zona nyaman kamu, berani memulai hal-hal baru ya, siap menerima tantangan apapun yang terjadi. Nggak usah takut, bilang saja sama Tuhan kalau ini memang perubahan yang pengen terjadi dalam hidup kamu ya. Untuk beradaptasi juga di sini ya, sesimpel itu. Ada hal yang luar biasa juga ya untuk kamu di sini ya. Apa yang harus kamu lakukan saat ini di sini ya, kamu ngerti dengan tujuan hidup kamu. Ya, beberapa dari kamu diminta untuk mendalami arti kehidupan. Kamu coba sesekali bertanya ke diri kamu sendiri ya, supaya dapat pesan, supaya dapat intuisinya ya, masuk ke dalam diri kamu. Sebenarnya tujuan aku hidup itu apa sih ya? Untuk apa sih gitu ya? Aku pernah loh ngomong kayak gini. Awal-awal aku akhirnya mengalami fase spiritual yang luar biasa sama Tuhan ya. Di sini ya kamu harus melakukan yang terbaik untuk diri kamu. Kamu harus melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk diri kamu, karena yang akan menerima dampak itu semua dari kamu sendiri ya. Kamu yang akan menerima dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kamu ini ya. Tujuan hidup kamu untuk mendapatkan kebahagiaan, tujuan hidup kamu untuk mendapatkan kesuksesan, ketenangan, kedamaian, dan hal-hal baik lainnya. Ya, kamu tidak tahu nih apa yang harus kamu lakukan di sini. Maka dari itu tingkatkan dari sisi kesadaran kamu, ya. Tingkatkan dari sisi kesadaran kamu. Dan di sini juga
Kesuksesan akan kamu terima, kesuksesan akan kamu dapatkan. Kamu tahu bahwa tidak ada tujuan yang lebih besar daripada mencapai suatu kesuksesan, mencapai suatu tujuan di dalam kehidupan kamu. Lebih tingkatkan dari sisi kesadaran kamu, lebih tingkatkan dari sisi hal yang luar biasanya ya. Terus bersemangat untuk menggali, mengejar banyaknya potensi di dalam kehidupan kamu ya. Kamu harus bersemangat untuk melakukan apapun di sini. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita hari ini. Kamu pasti akan semakin bersinar ya. Hidupmu menuju memang suatu perubahan yang besar, yang sangat menjanjikan. Oke ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku nih di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Leo tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye bye.